Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Lia Kameliana dalam podcast PMA 5 Ceria. Cerita pajak PMA 5. Wah, nggak bareng nih. Bilang lagi deh. Podcast PMA 5 Ceria. Cerita pajak PMA 5. Pajak kuat, APBN sehat. Baik kawan pajak, kali ini saya ditemani dengan Ibu Kurniati. Kita berdua adalah tim penyuluh KPP PMA 5. Pada episode kali ini kami akan menyampaikan tentang CITAS atau PESIAP. Apa dan bagaimana tentang CITAS dan PESIAP ini? Mari kita mulai. Oh ya kawan pajak, sebelum kita mulai saya sapa dulu nih pada kawan pajak. Apa kabar nih kawan pajak pada hari ini? Semoga selalu sehat dan usahanya selalu lancar ya. Amin. Amin. Oke, Bu Uni, saya juga belum sapa Bu Uni nih, hari ini gimana kabarnya nih? Kabarnya baik. Gimana Teh Kamel? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah Bu Uni. Gimana nih kita ngomongin tentang CITAS atau PESIAP ya, supaya wajib pajak juga menjadi lebih familiar lagi dengan apa itu sih PESIAP atau CITAS ini. Ini adalah program DJP yang terbaru yang akan diluncurkan pada tahun ini juga di 2024. Tapi betul. Sekarang mungkin belum rilis ya Bu Uni ya? Masih dalam masa persiapan. Tapi tenang aja, ini pasti insya Allah diluncurkan di tahun 2024 ini. Oke. Nah Bu Uni, tadi kan sudah kalau untuk PESIAP ini sebetulnya apa ya Bu Uni ya? Iya, kawan pajak. Jadi yang dimaksud dengan PESIAP itu adalah akronim dari pembaruan sistem inti perpajakan atau disebut juga Core Tax Administration System atau disingkatnya CITAS. Jadi PESIAP ini merupakan rancang ulang sistem perpajakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan, terotomisasi dan terintegrasi. Nah, PESIAP ini merupakan pelaksanaan dari amanah 5 pilar reformasi perpajakan, yaitu yang pertama, sumber daya manusia dari structural base menjadi functional base. Kemudian dari sisi organisasi, tugas dan fungsi itu dipertajam, baik di kantor pusat, di Kanwil maupun di KPP-nya. Kemudian proses bisnisnya ini menjadi 21 proses bisnis itu akan dirancang ulang. Kemudian ada juga teknologi informasi dan basis data sehingga menjadi lahirnya PESIAP. Regulasi, di bidang regulasi itu lahirnya Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Gitu Teh Kamel. Nah terusin lagi deh. Nah, itu kan tadi PESIAP Bu Uni. Nah kalau Kortek itu sebetulnya apa? Apa sama aja atau gimana Bu Uni? Jadi kalau core tax itu sih sebenarnya singkatan gitu ya. Core itu maksudnya inti, jadi bahasa Inggris nih. Tax itu pajak, jadi inti, artinya tuh inti pajak. Berasal dari kata Core Tax Administration System atau CITAS sebagai sistem inti administrasi perpajakan. Nah, kawan pajak, sistem ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, baik itu aplikasi untuk WP maupun untuk pegawai pajak. Antara lain nih, kalau aplikasi untuk wajib pajak itu misalnya Teh Kamel, DJP online gitu ya. Terus ada e-rek, e-billing mungkin e-billing, betul. Terus ada e-faktur, e-bupot, e-nova, kemudian ada e-objection untuk keberatan, dan ada IPBK dan lain-lain. Pokoknya mungkin yang bersifat elektronik ya Bu Uni ya? Ya, betul. Nah, selanjutnya ada juga aplikasi untuk pegawai pajaknya. Itu internal ya, internal DJP. Jadi biasa betul dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Jadi kita juga mempunyai aplikasi di back office. Jadi misalnya kita ada penggunaan portal DJP, ada SI DJP atau sistem informasi DJP, kemudian ada Mandor, Sisuluh, kemudian ada Aproweb, portal Derik, Help Me, Melati, Studia, dan seterusnya. Gitu. Jadi mungkin kegunaan Kortek itu sebetulnya kepentingannya atau kegunaannya untuk dua belah pihak Bu Nia, untuk pegawai pajak dan untuk wajib pajak. Terus Teh Kamel, jangan lupa bahwa PESIAP ini memang dipersiapkan sedemikian karena memang sudah dibutuhkan
oleh kita, oleh masyarakat dan wajib pajak. Kayaknya Teh Kamil bisa deh ngejelasin. Jadi mungkin ini latar kenapa belakang nih? mungkin ya, yang melatar belakangi kenapa harus ada PSIAP. PSIAP-nya, mungkin, betul. Oke, baik kawan pajak, kenapa harus ada PSIAP? Mungkin itu karena mungkin salah satunya karena teknologi sudah ketinggalan zaman ya Bu Nia, karena mungkin aplikasinya sudah tidak mengakomodir mungkin dengan kecanggihan atau kepentingan proses bisnis yang semakin kompleks berkembang, ya, betul. Terus kemudian mungkin ada juga karena ketahanan infrastrukturnya berkurang. Yeah. Terus kemudian belum mencakup semua proses bisnis, jadi karena masih ada yang manual. Iya betul. Jadi semua sudah terintegrasi ke aplikasi. Betul. Kemudian peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Kemudian latar belakangnya lagi itu ada karena perkembangan dunia digital terkini. Mungkin itu Bu nih. Itu sebagai antisipasi DJP ya atas adanya perkembangan teknologi, apalagi sekarang sudah teknologi informasi digital 4.0 ya. Nah, kemudian ya Bu, nih kalau untuk PSIAP itu sebetulnya sejak kapan itu mulai dibangun oleh DJP Bu nih? Iya, sebagai informasi nih kawan pajak, sebenarnya sudah lama PSIAP ini disiapkan, dibangun gitu ya oleh DJP, yaitu dari bulan Januari 2021. Sudah cukup lama Bu Iya, Nia, cukup persiapannya lama. mungkin sudah matang Bu Nia. Ya, insya Allah karena ini memang sedemikian disiapkan dengan serius gitu ya. Nah, dari persiapan membangun PSIAP ini dibagi menjadi 5 tahap. Gitu. Jadi yang pertama itu tahap pada saat Januari sampai Maret 2021 itu ada high level design, rancangan umum proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras itu disiapkan. Gitu. Jadi kemudian maksudnya gimana ya, mau jadi mungkin disampaikan? perangkat kerasnya mungkin dipersiapkan di awal mungkin supaya memudahkan untuk ke depan atau di tahun-tahun berikutnya Bu Uni. Iya, betul. Kemudian Bu Uni tahap selanjutnya ada lagi pada masa April sampai September 2021 itu adalah detail design. Jadi yang kecil-kecil nih merumuskan secara lebih mendalam rancangan proses bisnis, kemudian sistem informasi, serta infrastruktur pendukungnya. Oke, mungkin di April sampai September 2021. Ya, betul, April sampai September 2021. Nah, kemudian tahap yang ketiga itu adalah build and test di Juni 2021 sampai April 2023. Nah, ini adalah tahap pembangunan dan pengujian. Apakah aplikasinya sudah sesuai atau belum? Betul. Kemudian ada pengembangan disesuaikan lagi dengan teknologi dan proses-proses bisnis yang memang kemudian semakin berkembang itu akan semakin ditambahkan gitu. Disempurnakan ya Bu Uni? Ya, betul, disampaikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah masa deploy. Jadi ada tahap deploy-nya itu di Juni 2023 ya. Seharusnya sih seperti itu gitu. Tapi ini kita kayaknya masih agak mundur nih. Nah, tahap deploy ini adalah tahap penerapan yang didahului dengan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan pegawai. Jadi ini belum di-launching ke wajib pajak gitu. Baru pegawainya dulu ya Bu ya? Ya, betul. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah tahap support. Itu di bulan Januari sampai Desember 2024. Nah, ini adalah tahap di mana dukungan dan support atas implementasi sistem inti kita yang baru. Oke, jadi ada 5 tahapan Ibunya dari tahun 2021. 2021, betul. Oke, berarti memang persiapannya sudah matang dan akan siap di launching di tahun 2024 ini ya Bu Nia. Iya, jadi kita ini sekarang sudah masuk bahkan sudah melewati tahap ujian, jadi udah build and test gitu. Oke, jadi sekarang sudah mulai ke support di Bu Nia, karena tadi kan sudah disampaikan Bu Nia dari mulai Januari sampai dengan Desember 2024. Kayaknya Teh Kamil bisa deh menjelaskan yang pas bagian apa tadi tuh? Bu Nia bisa aja. Iya, untuk tahap build and test and trainingnya gitu loh, biar wajib pajak juga tahu sebenarnya kita beneran nggak sih nih, serius nggak gitu, sampai mana nih sebenarnya wajib pegawai pajak nih siap. Tadi sudah sampaikan oleh Bu Uni, kita
akan melalui atau sudah melewati tahap build, test, and training. Nah, betul. Kita itu telah melakukan training terhadap 200 pegawai. Nah, yang ini akan ditugaskan sebagai master trainer. Nah, ke depan jumlah master trainer ini akan berjumlah 800 pegawai, Bu Uni. Nah, selanjutnya banyak betul. Jadi master trainer ini akan melatih para trainer yang jumlahnya sekitar 1.500 pegawai. Nah, yang nantinya akan melatih para pengguna atau user. Itu ya berjumlah 46.000 pegawai. Jadi ini untuk pegawainya DJP itu sendiri, jadi memang harus di trainer terlebih dahulu agar mudah disampaikan ke wajib pajak, mungkin itu Bu Nia. Ya. Nah, tadi kan Teh Kamel udah cerita nih panjang lebar soal PSIAP gitu ya. Kan pasti kawan pajak juga pengen tahu dong, apa sih manfaat penggunaan Cortex atau PSIAP ini nih? Nah, Bu Uni dan kawan pajak, mungkin penggunaan Cortex ini manfaatnya ada dua, Bu Uni ya, sama mungkin ya, ada untuk jadi wajib buat pajak WP, sama untuk pegawai DJP-nya sendiri. Untuk wajib pajak itu manfaatnya adanya akun wajib pajak pada portal DJP. Kemudian ada layanan yang berkualitas. Kemudian manfaat yang lainnya ada potensi sengketa berkurang. Kemudian ada tambahan lagi yang terakhir adalah biaya kepatuhannya rendah. Nah, manfaat untuk pegawai DJP itu mungkin sistem menjadi lebih terintegrasi, Bu Uni. Kemudian karena tadi banyak ya, aplikasinya jadi banyak sekarang banget. ada hanya satu aplikasi aja. Kemudian pekerjaan manual itu menjadi berkurang, Bu Uni. Jadi karena semuanya sudah melalui web base itu mungkin Ibu Nia. Iya. Jadi diharapkan nanti layanan kepada wajib pajak insya Allah menjadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Kemudian pegawai pajak juga mungkin lebih produktif. Kemudian yang terakhir itu peningkatan kapabilitas pegawai. Iya. Nah, kalau buat instansi ada? Oh iya Bu Uni, nanti bagi instansi DJP juga manfaat Cortex itu mungkin lebih kredibel dan lebih dipercaya, kemudian lebih akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan atas mungkin pekerjaan mungkin Bu Nia. Iya. Kemudian kepatuhannya lebih tinggi dan kinerja menjadi meningkat. Iya. Berarti diharapkan tax ratio-nya juga menjadi lebih baik ya. Betul, Bu Uni. Nah, Bu Uni, kalau untuk pemangku kepentingan sendiri itu apa, Bu Uni, manfaatnya ya kalau untuk Cortex itu? Oh iya, tentu saja karena diharapkan bagi pemangku kepentingan ini data real time itu cepat tersedia dan insya Allah valid gitu. Dan itu nantinya akan meningkatkan kualitas tugas dan fungsi dari pemangku kepentingan kita. Mungkin itu beberapa atau yang semua manfaat yang akan didapatkan jika kita bersama-sama mensukseskan Cortex atau PSIAP ini. Nah, Bu Uni, kalau untuk proses bisnis Cortex itu seperti apa, Bu Uni? Nah, jadi gini kawan pajak, proses bisnis yang ada dalam Cortex atau PSIAP ini ada 21 proses bisnis, banyak kan? Dan hanya ada 5 proses bisnis yang akan digunakan oleh wajib pajak, gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak juga. Pertama itu adalah proses bisnis registrasi, kemudian yang kedua proses bisnis pembayaran, kemudian yang ketiga proses bisnis pelaporan SPT dan taxpayer account management atau nanti kita singkatnya TAM. Kemudian ada lagi proses layanan perpajakan gitu. Nah, sebenarnya ini dimaksudkan kepada wajib pajak agar menjadi lebih cepat dan memberikan kemudahan gitu loh bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya gitu. Nah, Bu Uni, kalau untuk perubahannya sendiri proses bisnisnya seperti apa gitu ya? Untuk mungkin lebih ke registrasi dulu mungkin Bu Uni ya, proses bisnisnya yang perubahannya apa aja? Oh iya, jadi Teh Kamel dan kawan pajak, perubahan yang terjadi pada proses bisnis registrasi itu adalah tentu saja kita DJP berusaha untuk memberikan kemudahan registrasi, di mana registrasi wajib pajak itu dapat dilakukan melalui berbagai saluran, jadi kita sebutnya tuh omnichannel gitu ya, dan bisa di KPP mana saja. Jadi dia nanti borderless
Jadi misalnya ada WP yang terdaftar di Pasar Minggu gitu ya, itu bisa melakukan registrasi juga di KPP Tebet kalau misalnya yang bersangkutan sedang ada di Tebet. Mungkin gitu. lebih dekat Bu Uni ya. Betul, Jadi dari mana saja domisili dipakai. atau tempat kerjanya gitu. Kemudian juga perubahan pada proses bisnis registrasi ini adalah memberikan kesederhanaan melalui NIK sebagai NPWP ya. Bapak Ibu kawan pajak pasti sudah sering ya disosialisasikan tentang NIK sebagai NPWP. Diharapkan Bapak Ibu kawan pajak sudah siap nih NIK dan NPWP-nya, NIK menjadi NPWP-nya itu sudah posisi valid gitu ya. Betul. Di mana satu NPWP itu adalah untuk satu entitas, pusat ataupun cabang gitu. Jadi itu lebih mudah lagi. Kalau dulu misalnya kalau orang pribadi dia istri gitu ya, dia akan menjadi cabang dari suaminya. Tapi kalau sekarang itu nggak seperti itu lagi. Jadi tetap menjadi satu entitas saja gitu. Kemudian memudahkan WP dalam berinteraksi dengan DJP karena single digital access itu. Jadi CITAS itu jadi cukup buka satu aplikasi saja gitu si CITAS atau PSiap ini sudah terhubung dengan DJP untuk berbagai layanan tadi yang kita sebutkan ada 5 layanan untuk wajib pajak. Oh, yang 5 proses bisnis itu Bu Uni ya. Oke Bu Uni, mungkin saya lanjut mungkin ya Bu Uni ya ke perubahan pada proses bisnis pembayaran Bu Uni ya. Nah, itu tadi proses bisnis registrasi ya, kawan pajak dan Teh Kamel. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses bisnis pembayaran. Seperti apa proses bisnisnya pembayaran? Nah, gimana Teh Kamel? Oke, kawan pajak, untuk perubahan pada proses bisnis pembayaran, satu kode billing itu untuk beberapa jenis pajak. Kalau sebelumnya itu satu kode billing untuk satu jenis pajak dan Ibu Tia. Jadi kalau untuk sekarang satu kode billing itu bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak. Kemudian kemudahan penyetoran pajak lebih awal atau istilahnya deposit pajak. Kemudian ada permohonan pemindah bukuan, restitusi dan imbalan bunga menjadi lebih mudah, dapat secara daring atau online atau ke KPP mana saja atau borderless tadi ya. Betul. Jadi bisa disampaikan di wajib pajak itu domisili berasal atau domisili wajib pajak itu sendiri. Iya. Selanjutnya untuk proses bisnis pelaporan SPT perubahannya apa nih? Nah, kalau untuk proses bisnis pelaporan SPT, proses bisnis pelaporan dapat dilakukan melalui satu aplikasi. Kemudian nomor seri faktur pajak dan kompensasi pajak masukan itu tersedia secara otomatis. Kemudian yang terakhir itu data bukti potong sudah tersedia setiap waktu. Jadi nggak ada mungkin kalau waktu dulu jeda mungkin ya Bu Nia, kalau sekarang dia real time ya. Betul. Yang tadi kita udah jelasin di awal ya. Betul. Nah Bu Nia, kalau untuk perubahan pada proses bisnis taxpayer management itu apa aja Bu Nia? Nah, ada yang baru nih Teh Kamel dan kawan pajak dari PSiap, yaitu perubahan pada proses bisnis taxpayer management namanya. Nah, apa itu taxpayer management? Di sini proses bisnisnya adalah bisa menyajikan data dan atau informasi WP dalam satu aplikasi dan juga memberikan informasi perpajakan yang relevan serta tersedia fitur buku besar gitu. Itu yang memang yang paling baru dari aplikasi yang akan diluncurkan kepada wajib pajak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada proses bisnis layanan perpajakan. Tadi yang kelima ya, berarti. Yang terakhir nih Bu Nia berarti ya proses bisnisnya. Yang tersedia untuk wajib pajak gitu ya. Yaitu bahwa layanan perpajakan akan terkumpul dalam satu pintu, meliputi layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administrasi perpajakan. Nah, layanan ini dapat diakses oleh wajib pajak dan non-wajib pajak. Kemudian, layanan perpajakan ini pun juga terintegrasi dengan proses bisnis lain, sehingga memudahkan pelacakan riwayat penggunaannya. Selanjutnya, layanan ini juga dapat diakses secara mandiri melalui portal wajib pajak. Jadi lewat DJP online aja.
Jadi lebih mudah mungkin Bu Uni, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja ya Bu Uni ya. Betul. Nah, terus jadi kedepannya kalau misalnya kita mau mengulang lagi yang tadi kita sampaikan, jadi ada 21 proses bisnis yang dirancang ulang, mulai dari proses registrasi sampai dengan manajemen pengetahuan. Nah, itu yang memang sebenarnya baru ini kita coba adalah Probis untuk registrasi, pelaporan SPT, dan pembayaran. Oh, baru 3 itu Bu Uni ya? Iya, betul. Oke Bu Uni, mungkin untuk selanjutnya apa nih Bu Uni enaknya Bu Uni? Mungkin apa sih mungkin yang perlu disiapin oleh wajib pajak gitu kali ya? Menjelang kita meluncurkan PSiap ini gitu ya. Baik kawan pajak, khusus untuk wajib pajak orang pribadi, karena PSiap ini NPWP-nya adalah berbasis NIK, maka segera lakukan pemadanan atau validasi NIK menjadi NPWP. Caranya bagaimana? Kawan pajak masuk ke akun wajib pajak atau DJP online-nya, kemudian login dengan NIK. Jika gagal, maka login dengan NPWP yang lama. Lanjutkan dengan memvalidasi NIK-nya menjadi NPWP. Nah, kemudian pastikan data di NIK yang digunakan itu sesuai dengan data di Dukcapil, karena sistem akan langsung terkoneksi ke sana. Jadi sudah terintegrasi ya Bu Uni dengan data di Dukcapil. Kemudian betul. Mungkin kalau ada sosialisasi PSiap bisa diikuti oleh kawan pajak. Karena kita akan terus menyampaikan, mensosialisasikan PSiap ini. Jadi supaya wajib pajak dan pegawai pajak dan masyarakat juga sudah familiar gitu. Nanti ketika PSiapnya itu luncur. Gitu. Nah Bu Uni, kita udah berapa lama nih kita ngobrol-ngobrol Bu Uni? Udah sampai di penghujung ya. Oke Bu Uni, ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri podcast kita episode kali ini? Iya, sebagai closing statementnya nih Teh Kamel dan kawan pajak, nggak banyak sih yang akan saya sampaikan. Ayo kawan pajak segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP. Jangan lupa batas waktunya adalah sampai dengan 30 Juni 2024. Ikuti juga perkembangan perpajakan terkini dengan memfollow akun media sosial KPP PMA 5. Di mana Teh Kamel? Kawan pajak bisa memfollow akun media sosial KPP PMA 5 di IG @pajakpma5. Kemudian di Twitter ada di @kpppma5. Kemudian YouTube-nya ada di KPP PMA 5. Kemudian Facebook apa Bu Uni? KPP PMA 5 dengan angka. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita punya tagline. Jangan sampai lupa kawan pajak. Tagline kita apa? Apa Bu Uni? Pajak kuat, APBN sehat. Sampai jumpa.